Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pasti pernah dengar kata cerpen. Nah, tapi kalian ngerti nggak sih apa itu cerpen? Di sini kita akan membahas mengenai cerpen. Kita akan mengetahui lebih lanjut nih mengenai apa itu cerpen. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, alangkah lebih baik jika kita saling mengenal satu sama lain. Nah, saya Davina Masya Yukirani dan teman saya Aini Fatia. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai cerpen. Sebelum masuk ke videonya, di sini kita ada beberapa materi yang akan dibahas, mulai dari pengertian, struktur, ciri-ciri, unsur, jenis, fungsi, dan nanti terakhir kita akan menganalisis salah satu teks cerpen. Nah, kita masuk nih ke materi awal, yaitu pengertian. Menurut KBBI, cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang tidak lebih dari 10.000 kata. Menurut Handy, cerpen merupakan cerita pendek yang ditulis secara singkat dan pendek. Tulisan pada cerpen tidak diceritakan terlalu panjang serta berisi tentang kisah narasi tunggal. Selanjutnya, ada struktur. Struktur yang pertama adalah abstrak, yaitu pemaparan atau gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Orientasi menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh, watak tokoh, hingga urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Komplikasi terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Resolusi bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami tokoh. Terakhir ada koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis pada para pembaca. Ciri-ciri. Pada umumnya, cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Saat membaca cerpen, biasanya selesai dengan sekali duduk. Memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Kita masuk ke materi keempat, yaitu unsur-unsur dalam teks cerpen. Unsur intrinsik cerpen. Yang pertama ada tema, yaitu dasar cerita, tujuan, atau ide utama berisikan gambaran luas tentang kisah yang akan diangkat sebagai cerita. Kedua, tokoh atau penokohan. Tokoh juga sering disebut dengan figur. Proses menciptakan karakter atau citra sebuah tokoh disebut penokohan, yang biasa dikenal sebagai tokoh antagonis, protagonis, tritagonis, dan tokoh figuran. Ketiga, ada alur cerita. Alur cerita atau plot adalah rangkaian peristiwa yang dijalin berdasarkan hubungan waktu atau sebab akibat sehingga membentuk keutuhan cerita. Contoh alur dalam cerpen antara lain alur maju, mundur, dan campuran. 4. Latar. Latar atau setting adalah landas tumpu yang digambarkan untuk menghidupkan peristiwa. Latar tersebut terbagi menjadi 3, yakni waktu, tempat, dan suasana. Sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Ada 3 sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama atau tokoh utama yang menggunakan kata ganti aku, saya, dan kami. Sudut pandang orang kedua, yaitu penulis sebagai narator yang sedang berbicara, menggunakan kata ganti kamu, kau, dan anda. Lalu sudut pandang orang ketiga, yaitu sosok serba tahu segala hal yang terjadi pada keseluruhan cerita, menggunakan kata ganti dia, mereka, dan menyebut nama tokoh. Paling sering, pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Gaya bahasa. Gaya bahasa, majas atau kiasan adalah cara khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulis atau lisan.
Contoh majas yaitu ada personifikasi, metafora, hiperbola, litotes, dan simile. Fungsi dari gaya bahasa sendiri yaitu untuk membuat cerita dalam cerpen terasa lebih nyata dan menarik membaca, serta mempertegas gagasan dalam cerita. Lalu ada amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Umumnya, amanat dalam cerpen bersifat tersirat. Unsur ekstrinsik cerpen. Pertama, adalah latar belakang masyarakat. Adapun beberapa hal yang bisa masuk dalam latar belakang masyarakat, yaitu ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi masyarakat. Kedua, latar belakang pengarang. Faktor-faktor dari diri pengarang yang mempengaruhi atau mewarnai isi cerpen bisa berisi riwayat hidup pengarang, keilmuan, kondisi psikologis, dan sebagainya. Yang ketiga, ada nilai-nilai, yaitu nilai yang terkandung dalam cerpen. Dapat berupa nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya. Selanjutnya, fungsi cerpen, yaitu ada fungsi rekreatif sebagai penghibur bagi para pembaca, fungsi estetis, yaitu memiliki nilai estetika atau keindahan sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca, dan fungsi didaktif, yaitu memberi pembelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. Jenis-jenis cerpen. Jenis cerpen berdasarkan banyak kata terbagi menjadi 3, yaitu cerpen kilat atau flash yang terdiri dari 500 hingga 700 kata, cerpen sedang yang terdiri dari 700 hingga 1000 kata, dan cerpen panjang atau novela yang terdiri dari 1000 hingga 10.000 kata. Jenis cerpen berdasarkan genre terbagi menjadi beberapa, yaitu ada romansa, realisme, fantasi, misteri, komedi, science fiction, horor, petualangan, fabel, dan masih banyak lagi. Salah satu contoh cerpen kilat yaitu Kecelakaan Lalu Lintas. Aku sudah cukup berpengalaman. Sekarang aku bisa mencoba di jalan raya. Putusku sambil memasuki jalan utama yang membelah kampung. Aku bahkan melepas genggamanku dari stang motor bapak yang kupinjam tanpa permisi. Seorang laki-laki yang memegang payung berjalan di depanku. Aku hendak melewatinya ketika mendengar suara klakson telolet dari belakang. Karena kaget dan ngeri, aku lupa bagaimana caranya mengerem. Motorku menabrak punggung lelaki itu, membuat kami berdua terkapar. Dia adalah ayah Fatimah, cewek yang kutaksir di sekolah. Orang tua itu telah memperingatkanku untuk jangan sekali-sekali berani mendekati putrinya. Kalau saja yang kutabrak orang lain. Unsur intrinsik cerpen. Tema, kehidupan sosial. Alur atau plot, maju. Setting, jalan raya. Tokoh, aku, lelaki, Fatimah. Watak, aku bandel, teledor. Lelaki atau ayah Fatimah, galak. Fatimah disukai oleh aku. Sudut pandang. Sudut pandang orang pertama. Amanat. Kita harus hati-hati dalam berkendara dan memikirkan resiko yang akan terjadi ketika mengambil keputusan. Nah, gimana nih? Apa kalian sudah mengerti tentang teks cerpen yang telah kita bahas? Kalau kalian suka dengan videonya, bolehlah klik tombol like-nya. Dan kalau kalian ada saran atau masukan, boleh taruh di kolom komentar ya. Bye-bye!